Gitu juga dengan zikir. Zikir itu nama Allah yang dipakai itu harusnya sesuai dengan masalah kita. Walillahil asma'il husna. Allah tuh kan punya nama-nama yang bagus, yang mulia, yang baik, yang keren gitu. Walaupun tidak terbatas 99, tapi yang dikenal oleh kita 99. Maka fad'uhu biha, maka berdoalah kepada Allah, panggillah Allah. Ud'u itu panggil. Ud'u ila sabili rabbika, atau dakwah itu panggilan, memanggil. Berarti fad'uhu biha, panggillah Allah dengan nama itu. Jadi enggak harus selalu kita manggil Allah, ya Allah, boleh. Tapi ditambah juga, misalnya ya Jabbar. Panggilan buat siapa? Panggilan Allah, tapi buat memanggil Allah buat orang yang lagi apa? Yang lagi sakit hati. Pernah manggil ya Jabbar pas lagi sakit hati? Makanya sering sakit hati. Jabbar itu panggilan untuk orang yang lagi sakit hati, habis dikecewain. Dikecewain oleh apa? Banyak lah, tergantung circle kehidupan kita ya. Ada yang circle-nya lebih ke main, berarti disakitin sama gengnya. Ada yang circle-nya lebih ke romantis-romantisan, disakitin oleh mantannya. Ada yang circle hidupnya seputar masalah kerja, disakitin oleh vendornya, oleh partnernya, oleh teman bisnisnya. Soal circle family life kita, disakiti oleh keluarga, anak, orang tua, pasangan, dan seterusnya gitu kan. Yang jelas, ketika kita merasa disakitin, ketika kita merasa kayak dikecewain, panggillah Allah. Sebelum kita memanggil netizen. Kan kita suka manggil netizen dulu ya. Posting, update status, story. Terus storynya tuh curhatnya minta respon lagi tuh. Dengan kasih polling lah. Dengan request lah gitu kan. Baiknya gua putusin atau enggak ya, request gitu. Semuanya putusin, terus dia bingung. Gimana ya. Nah, sebelum kita istisyarah kepada netizen, karena netizen itu istisyarah, bukan istifta, bukan istikharah. Yang paling tinggi itu kan derajatnya dari 3 level. Meminta pendapat, nomor 1 tuh istikharah, minta pendapat Allah. Kedua, istifta, minta pendapat ulama, orang yang berilmu. Ketiga, istisyarah, minta pendapat orang yang lebih bijak dan berpengalaman. Termasuk kepada teman kita atau followers kita atau geng kita, itu istisyarah. Sebelum kita istisyarah netizen, ya ayyuhal netizen, sebelum kita pakai kalimat itu, atau ya ustaz, bahkan sebelum ustaz, ya kiai, ya syekh, maka ya Allah. Panggil Allah Subhanahu wa ta'ala. Manggilnya gimana Ustadz? Salah satunya selain kata Allah pastinya, karena itu kalimat yang paling mulia, kita juga bisa manggil tematik. Ya Jabbar. Ya Jabbar itu bisa 2. Sebetulnya 3 maknanya Jabbar, tapi yang lebih common itu 2. 1, dipanggil untuk masalah-masalah yang sifatnya bukan hanya besar, tapi kayak kekuatan. Misalnya kita ngedoain musuh-musuh Islam. Allahumma alaika bi'a'daika a'da'iddin. Allahumma alaika bil kuffar. Allahumma alaika biz zalimin. Ya Allah, kami serahkan kepadamu orang-orang zalim itu, gitu kan? Orang-orang zalim. Baru kita mengatakan, ya Jabbar. Pasangannya biasanya, ya Qahar. Ya Jabbar, ya Qahar. Arti Jabbar dalam konteks itu, yang perkasa, yang memaksa. Ya Qahar, yang menaklukkan. Sehingga dipakailah kalimat Jabbar, Qahar, Aziz, kan kata-kata yang nama-nama yang perkasa gitu, untuk doa-doa yang sifatnya biasanya dipakainya dalam kondisi terzolimi.
Ini doa-doa orang yang terzolimi. Kayaknya nggak perlu dihafal juga sih. Bukan nggak perlu dihafal, nggak perlu dipakai. Kenapa? Berharap kita tidak mendoakan orang yang zolim. Kecuali yang dizolimi dalam urusan agama. Kalau dizolimi urusan pribadi sih, mending jangan mendoakan orang yang menzolimi. Kenapa? Rugi. Mending doain diri sendiri. Ketika kita punya kesempatan doa kita diijabah, jangan kasih doa itu untuk orang lain, rugi. Walaupun bentuknya mendoakan atas keburukan, tetap rugi. Mending kita pakai buat doain diri kita sendiri. Ya Allah, saya lagi dizolimin, mudah-mudahan. Nah gitu kan, berarti kan kita dapat kebaikan. Ya Jabbar, itu panggilan orang yang sedang sakit hati. Jadi satu artinya untuk orang yang lagi dizolimi, satu lagi untuk orang yang lagi hatinya kayak sedih, kayak disakitin, nggak sebesar zolim sih, cuman ya lumayan lah, bikin nggak bisa tidur, bikin tumbuh jerawat gara-gara itu, gitu kan ya, karena stres, terus bikin nambah uban, walaupun ada yang uban itu karena bijaksana, ditutup. Jadi intinya adalah panggil Allah kalau kita lagi sakit hati dan dikecewain. Ya Allah, ya Jabbar. Salah satu doa minta disembuhkan kecewa dan sakit hati di dalam sholat adalah Rabbighfirli warhamni wajburni. Kalimat wajburni. Selama ini kita baca enggak? Kan? Tahu artinya? Hampir. Apa arti wajburni? Bukan paksa aku dong Allah, enggak. Padahal arti Jabbar juga yang memaksa kepada kehendaknya. Tapi kalimat wajburni, makna Jabbar di sini makna yang ketiga di antara tiga makna Jabbar, yaitu yang mengobati sakit hati. Jadi ketika kita berdoa, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Banyak banget ya. Luar biasa kita ya. Jadi kalau kita sholat aja tuh kita udah minta banyak hal ke Allah. Makanya pas berdiri, pas duduk itu jangan buru-buru. Rabbi, Allahu Akbar. Apaan? Malaikat juga bingung. Rabbi apa? Kamu dengar nggak dia doa apa? Enggak. Oh kirain aku doang yang salah dengar, kata malaikatnya. Jadi kita kayak nggak jelas gitu minta ke Allah. Rabbi udah gitu sujud. Karena terlalu buru-buru, nggak ada tumakninah, nggak ada tenang, nggak ada berhenti sebentar. Makanya Rabbighfirli warhamni wajburni. Bagian wajburni kalau bisa kayak gimana gitu. Kayak agak menghayati dan kayak perasaannya dalam banget gitu. Wajburni. Tapi nggak gitu juga sih dalam sholat, bahaya, bid'ah, syubhat menyambar-nyambar. Intinya teman-teman, wajburni itu artinya kalau kita terjemahin, sembuhkanlah sakit hati saya. Atau bahasa lain juga bisa diterjemahin, hiburlah aku ya Allah, aku lagi sedih nih. Kalau kita ke teman gitu ya, hibur aku dong, gue lagi sedih nih. Ya udah yuk kita main, ya udah yuk kita jalan, ya udah kita nonton, ya udah kita ngopi, ya udah kita makan, ya udah apalah terserah. Yang jelas kita ngadu ke dia, minta dihibur pas kita lagi sedih. Nah cara ngadu ke Allah pas kita lagi sedih supaya dihibur oleh Allah, wajburni ya Jabbar. Itu bisa dibaca di dalam sholat. Bisa juga dibaca di luar sholat. Gak apa-apa, dalam sholat baca, di luar sholat juga baca. Bahkan di luar sholat kita bisa ulang-ulang. Wajburni ya Jabbar, wajburni ya Jabbar. Ya Allah, hibur aku ya Allah, hibur aku ya Allah. Aku lagi sedih berat nih. Udah seminggu aku gak buka Instagram ya Allah. Curhat. Kenapa? Komen. Head speech ya Allah. Ya Allah, aku udah seminggu gak lihat grup. Ya Allah, aku udah seminggu gak buka handphone. Lebih parah lagi kan? Berarti bermasalah di akun sosial media, bermasalah di grup, bermasalah di nomor kontak, bermasalah di SMS, semua bermasalah. Ya Allah, udah seminggu aku gak buka handphone. Hibur aku lagi sedih banget gitu. Nah, minta ya Jabbar, wajburni ya Jabbar, wajburni ya Jabbar. Entar Allah akan hibur kita. Hiburan Allah lebih baik daripada hiburan yang diberikan oleh makhluk. Hiburan makhluk itu kadang-kadang modal. Kalau nggak modal di awal, modal di akhir. Modal di awal, dia ngajak nonton, kita yang bayar. Dia ngajak ngopi, kita yang bayar. Kalau modal di akhir, dia bayar, tapi nanti dia pamrih. Dulu kan pas lo lagi sedih, gue traktirin makan. Sekarang gue lagi sedih nih, sama aja kan ngemodal ya. Kalau Allah yang ngehibur kita, itu nggak ada pamrihnya. Nggak ada modal di awal, nggak ada modal di akhir. Terus kenapa kita cepat dan begitu spontan minta hiburan dari makhluk,
begitu spontan minta curhat kepada makhluk, begitu spontan manggil nama makhluk, tapi kurang spontan memanggil nama Ya Jabbar, nama Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ngomongin kecewa, salah satu di antara Asmaullahil Husna, nama-nama Allah yang mulia itu adalah Ya Jabbar. Sehingga kekecewaan itu jadi jalan buat kita untuk lebih akrab sama Allah. Kan kita tuh kayak, mungkin saya aja yang ngerasa gini, tapi banyak juga sih yang curhat kayak gitu. Kita tuh sering ngerasa akrab sama Allah tuh pas lagi ada masalah kan ya. Kalau lagi nggak ada masalah kayak kita tuh plain banget gitu hubungan sama Allah. Kayak misalnya hayya 'alas shalah biasa aja. Oh ya udah azan. Itu paling soleh tuh. Di bawahnya dikit, kok azan sih baru jam berapa? Di bawahnya dikit, kok azan sehari berapa kali sih, kok sering banget gua dengar. Padahal cuma 5 kali. Dia kayak berasa sering banget gitu dengan azan gitu kan ya. Paling soleh juga, oh udah azan gitu kan. Tapi kalau lagi ada masalah, kita tuh kayak apa? Kayak perasaannya tuh kayak ini banget. Sensitif banget dan akrab gitu sama Allah. Hayya 'alas shalah. Suara kakek-kakek juga berasa jadi suara vokalis jazz gitu. Si kakek-kakek kan agak-agak serak apa, agak ala-ala apa rock gitu kan. Tapi kedengar ini suara azan merdu banget ya. Merdu apaan? Kakek-kakek yang biasanya enggak, gue dengernya kali ini dia merdu banget loh. Jangan-jangan dia lagi baper. Enggak, dia biasa aja. Kita yang lagi baper. Jadi apa yang kita dengar itu kayaknya tergantung perasaan kita. Pernah nggak dengar suara azan terus kayak sedih? Soalnya kasihan sama muazinnya gitu. Kok gitu ya azannya, kasihan ya? Kayaknya dia kayak nafasnya putus-putus gitu kan. Kalau tadi sih keren-keren sih. Yang tadi ikut challenge azan, hayya 'alas shalah, bagus lah. Tapi yang paling bagus memang azan itu habis diputusin. Itu tuh keren banget, baper tuh. Hayya 'alas shalah. Jadi dia kayak, kenapa sih lo giniin gua? Jadi tuh kayak lagi curhat banget gitu kan. Enggak, guyon. Intinya azan dengan hati, tilawah dengan hati. Kalau kita pakai hati dalam melantunkan ayat-ayat Allah, itulah sebaik-baik irama. Makanya kata Nabi, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kalian. Tapi para sahabat enggak semuanya suaranya bagus. Terus gimana tuh? Sementara Nabi nyuruh menghiasi Al-Quran pakai suara. Kata para ulama, sebaik-baik hiasan dari suara kita itu adalah suara yang membaca Al-Quran dengan iman.